harus kami bayar. Jadi masuk majikan itu kita sudah berpikir berapa hutang yang harus kami bayar pada PJTKI, Pak. Dan dampaknya di sini, pada saat ketemu majikan yang kurang baik atau majikan yang mau menganiaya sekalipun, kita tidak berani mengambil keputusan karena kami harus berpikir hutang kami yang harus kami tanggung pada PJTKI. Dan kebanyakan kawan-kawan yang mengambil tindakan overstay juga karena dampak dari tingginya potongan gaji. Pada saat kawan-kawan di intermediate atau pre-kontrak, mereka hanya punya dua pilihan, yaitu pulang ke Indonesia dan masuk PJTKI lagi untuk membayar hutang atau overstay. Jadi dampak dari potongan gaji yang sangat tinggi sangat luar biasa. Dan untuk yang kedua adalah kontrak mandiri. Kami ingin bisa melakukan kontrak mandiri dengan tujuan agar kami tidak bergantung pada PJTKI, karena di sini hanya kawan-kawan yang baru yang membutuhkan PJTKI, Pak. Pada saat 2 tahun ke atas, kami sudah bisa bergerak sendiri, bisa mengurusi surat-surat sendiri, dan kami tidak terlalu butuh dengan PJTKI. Yang ketiga adalah kami ingin mendapatkan pembekalan sebelum pulang ke Indonesia. Karena masalah kami kebanyakan di sini, kawan-kawan takut pulang ke Indonesia karena tidak tahu di Indonesia akan bekerja apa. Kalau kawan-kawan sebelum berangkat ke Hong Kong mendapatkan pembekalan, kami sebelum pulang ke Indonesia, kami juga ingin mendapatkan pembekalan berupa pendidikan. Karena kami kebanyakan mayoritas berasal dari background pertanian dan nelayan, kami tidak berasal dari kota-kota, Pak. Kami berasal dari berbagai pelosok desa. Jadi kami mohon pendidikannya dari peternakan, pendidikan pertanian, agar kami pulang nanti bisa menjadi petani yang sukses, peternak yang sukses, pelayan yang sukses, dan bisnis yang sukses. Dan satu lagi yang ingin kami tanyakan pada Bapak, hanya ingin mengingatkan dulu sebelum Pilpres, juru kampanye di sini mengatakan apabila Jokowi menang dan menjadi presiden akan menghapus KTKRN. Ini permintaan kami dari Hong Kong, Pak. Dan kami yang terakhir mohon doa restunya karena kebetulan hari ini kami sedang melakukan deklarasi Barajipe Hong Kong. Mohon doa restunya untuk kebaikan kami BMI di Hong Kong. Terima kasih dari kami. Dan ini ada perwakilan kawan BMI Makau untuk menyampaikan keluhan-keluhan tentang di Makau. Terima kasih. Selamat sore Bapak Jokowi dan para menterinya. Salam kenal dari kami. Saya sendiri Sri Ngaten mewakili JBMI Hong Kong dan Makau, dan juga menambahkan persoalan dari Mbak Putri tadi. Yang pertama adalah KJRI Hong Kong sendiri memang memiliki peraturan yang melarang kita melakukan kontrak mandiri dan juga melarang buruh migran untuk pindah agent. Peraturan inilah yang sebenarnya membuat kita akhirnya terjebak di dalam agent, yang menyebabkan kita harus membayar biaya agent berkali-kali, sehingga kita tidak sempat untuk pulang ke Indonesia atau belum siap, karena setiap kali diterminate oleh majikan atau di PHK maka kita diharuskan masuk agent dan membayar biaya agent yang tinggi. Sedangkan persoalan BMI yang di Makau, Pak, perlu Bapak ketahui bahwa buruh migran yang di Makau itu adalah korban dari pemutusan PHK di Hong Kong. Karena mereka tidak mau membayar biaya agent yang cukup tinggi, dan juga persoalan di Hong Kong yang hanya mengizinkan visa tinggal 2 minggu, maka pilihan terakhir adalah mereka harus ke Makau atau memilih untuk overstay. Bagi buruh migran yang ingin melanjutkan untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, maka mereka nekat ke Makau tanpa ada jaminan, dan di sana pun tidak ada pelayanan KJRI. Saat ini KJRI datang ke Makau hanya untuk membantu pembuatan paspor. Namun jika ada persoalan-persoalan di Makau terkait misalkan tidak digaji, pelecehan seksual dan lain sebagainya, sangat sulit untuk meminta bantuan karena memang KJRI-nya hanya di Hong Kong. Maka teman-teman Makau berharap bagaimana Menteri Luar Negeri untuk memastikan bahwa ada perwakilan resmi dari KJRI. Saat ini memang ada perwakilan, namun itu dari buruh migran sendiri, bukan langsung dari
pemerintah perwakilan dari KJRI, sehingga menyulitkan buruh migran untuk mengadukan persoalannya. Dan juga di Makau sendiri teman-teman juga sangat kesulitan, mereka mengadukan persoalannya terkait dengan peraturan di Makau di saat mereka setelah mereka diputus kontraknya oleh majikan, maka mereka hanya memiliki waktu 2 hari untuk tinggal di Makau. Maka itulah yang menyebabkan jumlah buruh migran di Makau yang overstay itu hampir separuhnya. Saat ini jumlah buruh migran di Makau itu ada 8.000, 4.000 itu overstay dan 4.000 itu memiliki izin visa. Dan sebagian dari mereka itu datang dari Indonesia karena memakai visa turis, karena sampai hari ini belum ada kejelasan, Pak. Apakah pemerintah Indonesia itu memang benar-benar memiliki izin resmi untuk mengirimkan buruh migran ke Makau? Karena banyak sekali teman-teman yang bekerja di Makau dari Indonesia itu mereka tidak memiliki kontrak kerja. Dan karena masalah KTKLN sehingga banyak buruh migran yang mau pulang itu takut karena mereka tidak bisa membuat KTKLN karena tidak ada persyaratan kontrak kerjanya. Jadi ini adalah persoalan penting yang mendesak yang harus segera diselesaikan, karena perwakilan KJRI di Makau itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa adanya jaminan perlindungan yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia di Makau. Sedangkan di Hong Kong kebutuhan yang mendesak adalah bagaimana memastikan Bapak Jokowi untuk mendesak KJRI, karena mereka sangat bebal sekali, Pak. Saya bisa bilang kayak gitu. Sejak tahun 2009, KJRI tanpa ada alasan melarang kita untuk kontrak mandiri maupun melarang kita pindah agent. Nah, ini yang membuat kita juga semakin stres dengan apa yang menyebabkan mereka begitu getol memaksa kita masuk agent dan masuk PJTKI. Itu saja, Pak. Sekian. Terima kasih, Pak. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih. Beberapa masukannya kita akan perhatikan. Yang penting adalah bahwa kita akan memastikan bahwa negara akan berada di mana warga negara Indonesia memerlukan kami. Mengenai teknisnya nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Terus menyangkut mengenai masalah pembekalan pertanian dan peternakan, kami memang sudah mendapatkan masukan mengenai masalah ini, dan kami tadi sudah selintas bicara secara koordinatif. Jadi kita akan pastikan dalam hal pembekalan di sana untuk para BMI yang akan kembali, kita akan perhatikan mengenai masalah pembekalan untuk masalah pertanian dan peternakan. Mengenai kartu, Pak Yusro akan menyampaikan. Mohon izin, Pak Presiden. Untuk Purna BMI pemberdayaan, memang kita akan fokus untuk pemberdayaan supaya para teman-teman BMI yang sudah pulang ke Indonesia tidak lagi balik. Karena itu kami mohon izin kepada Pak Presiden nanti, kita akan bekerjasama dengan Menek BUMN untuk menggerakkan dana-dana CSR untuk melatih teman-teman ini supaya menggerakkan ekonomi pedesaan, ekonomi kemasyarakatan, supaya akan tumbuh mengisi ruang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak perlu capek-capek ke luar negeri. Itu yang akan kami mohon izin kepada Bapak Presiden. Khusus mengenai masalah KTKLN akan kita revisi secepatnya. Bahkan kalau perlu akan diubah fungsi KTKLN akan kita ubah fungsi menjadi fungsi ATM sebagai alat remitensi, sebagai alat untuk e-monitoring. Kalau perlu kita akan padukan dengan nomor handphone supaya kita bisa early warning system. Kita bisa melakukan e-monitoring. Sedang apakah TKI kita atau BMI kita, apakah dia mengalami masalah apa tidak. Untuk itu kami mohon dalam waktu sesingkat-singkatnya masalah ini akan kita tinjau ulang dan kita benahi sistemnya, kita revisi desainnya supaya lebih memudahkan dan menyamankan para BMI dalam melakukan aktivitasnya. Sekian, terima kasih. Boleh kami tambahkan mengenai masalah keberadaan kita di Macau. Jadi KJRI Hong Kong sudah mengajukan pembukaan Extended Consular Office di Macau yang sekarang kita sedang menunggu approval-nya. Selain itu, kita telah melakukan pelayanan, saya kira teman-teman semua tahu bahwa 2 kali seminggu KJRI Hong Kong berada di Macau untuk melakukan pelayanan, dan juga untuk sementara masih menunggu approval
kita bekerja sama dengan LSM untuk mengelola shelter di Magelang. Jadi sekali lagi niatan untuk membuka extended consular office sudah ada dan mudah-mudahan sebentar lagi sudah akan ada approval. Terima kasih. Ya, masalah-masalah semuanya sudah kita catat dan segera secepatnya nanti masalah-masalah itu akan kita selesaikan, termasuk KTLM. Saya belum bisa menjawab sore hari ini. Hapus Pak, bukan revisi. Yang selanjutnya silakan Arab Saudi. Atau Korea dulu, Korea Selatan. Udah di off aja dulu.